Kita akan membahas rumus-rumus trigonometri, jumlah dan selisih, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sebelum ke hal yang lebih lanjut, maka saya ingin mengingatkan kembali kalian tentang sudut-sudut istimewa ya. Jadi sudut-sudut istimewa harus kalian ingat. Istimewa karena di sini sangat diperlukan untuk menjawab nilai-nilai yang berkaitan atau yang bisa dibentuk ke dalam sudut istimewa. Ada 5 sudut yang merupakan sudut istimewa. Yang pertama adalah 0 derajat. Kemudian 30 derajat. Kemudian 45 derajat. 60 derajat dan 90 derajat. Oke. Yang pertama adalah untuk nilai sinus dulu. Ada 3 nilai yang utama, sinus, kosinus, dan tangen. Oke, yang pertama nilai sinus dulu ya. Sinus 0. Harus kalian ingat kita mulai dari 0 ya. Jadi sinus 0 itu adalah setengah akar 0. Sinus 30 setengah akar 1. Sinus 45 setengah akar 2. Sinus 60 setengah akar 3. Sinus 90 setengah akar 4. Jadi mulai dari kalau kalian gunakan kaidah 5 jari 0, 30, 45, 60, 90. Jari kecil kelingking itu 0. 30, 45, 60, 90. Jadi sin 0 setengah akar 0. Sin 30 setengah akar 1. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 setengah akar 4. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk umumnya, berarti sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, kemudian setengah akar 2, sin 45, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, tapi mengingatnya, menghafalnya dari akar 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau cos 60 kebalikannya, mulai dari cos 0 setengah akar 4. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah akar 1. Cos 90 setengah akar 0. Nah, jadi kalau cos dari 4 dulu. Cos 0 setengah akar 4. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah akar 1. Cos 90 setengah akar 0. Jadi setengah akar 4 adalah 1, setengah akar 3 tetap, setengah akar 2 tetap, setengah akar 1 berarti setengah, dan setengah akar 0 berarti 0. Nah, jadi kalau sin itu dari 0 menuju ke 4, kalau cos dari 4 menuju 0 ya. Nah, sedangkan tangen adalah sin per cos. 0 per 1 adalah 0, setengah akar 2 per setengah akar 3 berarti 1 per akar 3, setengah akar 2 per setengah akar 2 berarti 1, setengah akar 3 per setengah berarti akar 3. 1 dibagi 0 berarti tidak ada. Nah, itu untuk tangen. Nah, ini harus diingat terus ya. Karena ini akan digunakan untuk menjawab nilai-nilai trigonometri yang lain yang bisa dikaitkan dengan sudut-sudut istimewa. Gitu ya. Oke, kita mulai saja ke rumus-rumus trigonometri untuk bisa menjawab berapakah sin 15, berapakah sin 75, berapakah sin 105. Nah, yang pertama adalah
rumus cosinus. Nah, untuk yang pertama adalah cos jumlah dulu. Untuk cos jumlah ini, kalian bisa perhatikan ilustrasi yang digambarkan pada bidang kartesius dengan menggunakan titik koordinat kutub ya. Koordinat kutub itu, jadi kalian masih ingat koordinat kutub ya. Koordinat kutub itu adalah R, theta ya. Nah, di sini R, theta. Sedangkan koordinat kartesius adalah X, Y. Nah, di sini kita ambil R-nya 1 ya. Yang mudah aja R-nya 1. Nah, jadi OC, OA, OB, OD itu 1 semua. Ini jari-jarinya 1. Nah, ingat berdasarkan perbandingan bahwa X itu adalah R cos theta, berarti kan ya. Sedangkan Y adalah R sin theta. Nah, kalau di situ menggunakan alfa beta ya berarti ngikuti sudutnya. Gitu ya. Nah, kita gunakan nilai ini sehingga kita bisa menentukan misalkan koordinat titik A adalah 1,0. Koordinat titik B adalah R cos alfa, R sin alfa. Ya, koordinat titik B karena ini sudutnya alfa. Ini alfa sudutnya, berarti nilai titik B adalah R cos alfa, R sin alfa. R-nya 1 berarti cos alfa dan sin alfa. Koordinat titik C ada sudutnya ada alfa dan beta. Nah, berarti cos alfa tambah beta. R cos alfa tambah beta, R sin alfa tambah beta. Karena R-nya 1 berarti cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Kemudian konsep yang kedua. Yang kedua adalah jarak. Jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik di sini misalkan X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi kalau misalkan jaraknya berarti adalah akar dari gitu ya. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 Y2 min Y1 kuadrat. Oke. Oke, sekarang kita informasikan di sini bahwa koordinat titik A 1,0, koordinat titik B cos alfa, sin alfa, koordinat titik C adalah cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Karena di sini jari-jarinya 1. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah sudut alfa tambah beta. Berarti kita gunakan jarak AC. Jarak A ke C. Gitu ya. Apa itu jarak AC? Nah, jarak AC adalah berarti AC kuadrat. Berarti AC kuadrat adalah X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Yang mana X1-nya adalah di sini X2-nya lah, X2-nya adalah cos alfa tambah beta, X1-nya adalah 1. Lalu Y2-nya adalah sin alfa tambah beta, kemudian Y1-nya adalah 0. Perhatikan A dan C ya, A dan C, jarak A ke C, berarti AC kuadrat adalah cos alfa tambah beta kurang 1 kuadrat ditambah sin alfa tambah beta kurang 0 kuadrat. Dijabarkan berarti cos kuadrat alfa tambah beta dikurangi 2 kali cos alfa tambah beta kali 1. Atau 2 cos alfa tambah beta ditambah 1. Tambah sin kuadrat alfa beta. Sin kuadrat dan cos kuadratnya kumpulkan. Ingat ini adalah identitas. Ya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1.
ditambah 1 kurangi 2 cos alfa tambah beta. 1 tambah 1 berarti 2. Oke, ini adalah persamaan 1. Jadi persamaan 1 sudah kita dapatkan bahwa AC kuadrat adalah 2 dikurangi 2 cos alfa tambah beta. Lalu yang kedua, kita bisa mengaitkan dengan BD. Sekarang perhatikan BD. BD pun sama dengan AC. Karena panjangnya sama, besar sudutnya sama, alfa dan min beta. Jadi kalau misalkan searah jarum jam, jadi nilai sudutnya negatif. Ya, nilai sudutnya negatif. Sehingga kalau misalkan dari A ke B itu alfa, dari A ke C itu beta katakanlah ini, maka nilai sudutnya di sini adalah minus beta. Ya, jadi kalau besarnya sama tapi arahnya berbeda berarti dia minus. Nah sekarang BD sama dengan tadi menggunakan jarak 2 titik. Jadi BD kuadrat adalah cos alfa dikurangi cos beta dikuadratkan, atau sebaliknya cos beta dikurangi cos alfa dikuadratkan ditambah min sin beta dikurangi sin alfa dikuadratkan, atau sin alfa dikurangi min sin beta kuadrat dikuadratkan. Maka didapat berarti hasilnya adalah cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat beta ditambah 2 sin alfa sin beta tambah sin kuadrat alfa. Dijabarkan. Lalu kumpulkan yang senilai. Ini dikumpulkan, ini jadi 1. Ya. Kemudian nanti digabungkan. Sehingga didapat nilainya adalah demikian. Nah, karena AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, panjangnya sama, maka 2 min 2 cos alfa tambah beta sama dengan 2 min 2 cos alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. 2-nya dicoretkan ya ini, kiri kanan ada 2. Ini ada 2, ini ada 2 kan. Kemudian setelah itu dibagi minus 2 semua. Lalu bagi minus 2, maka didapat nilainya adalah cos alfa tambah beta berarti cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, dapatlah kita rumus cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Saya ngerti ya? Jadi kita gunakan rumus jarak. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Nah, kalau seandainya kalian merasa ada miss, bisa dibuka ulang. Kenapa di sini nilainya adalah 1 ya. Jadi ini nilainya 1. Kemudian ada yang nilainya sama. Mana lagi? Nah, jadi ini nilainya sama nih. Yang ini sama nih. Ini ada yang kurang. Ini juga 1. Jadi ini 1. Yang ini juga 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Nah, ini ada yang kurang ditulisnya. Maka nilainya adalah 2. Ini mungkin maksudnya bukan ini ya. Nah, jadi ini nilainya 1. Gitu ya. Kemudian ini harusnya 2. Ini sin alfa. Ya, jadi jawabannya berarti ini 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Gitu ya. Nah, jadi itu rumus yang pertama. Lalu rumus yang kedua dari selisih cos alfa dikurangi beta. Menggunakan
kesamaan sebelumnya, bahwa ingat cos min alfa sama dengan cos min beta adalah cos beta, sin min beta adalah min sin beta. Jadi kalian tinggal menggunakan ini menjadi demikian. Jadi min beta itu sama dengan min dari beta. Gitu ya. Nah, jadi min beta bisa menjadi plus tambah min beta. Jadi alfa min beta menjadi alfa ditambah min beta. Gunakan rumus yang tadi ya. Cos alfa cos min beta dikurangi sin alfa sin min beta. Nah, sin min beta sama dengan min sin beta, min ketemu min jadi plus ya. Nah, itu rumusnya. Oke. Nah, kita coba gunakan rumus itu untuk menjawab misal kita ingin mencari sin cos 15 atau cos. Jadi kita coba cari ya. Jadi cos alfa ditambah beta adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi misalkan saya ambil contoh, misalkan kalian diminta mencari cos 75. Berapakah 75? 75 itu penjumlahan antara 45 dan 30 ya. Kita gunakan sudut istimewa. Berarti ini adalah alfa, ini adalah beta. Maka nilai cos 75 adalah cos 45 kali cos 30 dikurangi sin 45 kali sin 30. Tadi sudah ditentukan. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2. Sehingga bisa dituliskan seperempat kali akar 6 min akar 2. Jadi cos 75 kita bisa dapatkan. Gitu ya? Bisa dimengerti ya? Lalu bagaimana misalkan cos 15? Nah, kalau cos 15 berarti 45 dikurangi 30. Berarti gunakan rumus yang kedua. Jadi yang tadi. Jadi cos alfa min beta berarti rumusnya adalah cos kali cos ya kan? Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi tinggal cos 45 cos 30 ditambah. Berarti kan? Sin 45 sin 30. Sin cos 45 sama kayak tadi. Setengah akar 2. Ini cos 30 setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Berarti setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Ini juga sama. Seperempat akar 2. Seperempatnya keluarkan jadi akar 6 ditambah akar 2. Jadi cos 15 itu bisa kita dapatkan. Seperempat akar 6 tambah akar 2. Nah, itu salah satu penggunaan dari rumus jumlah sudut dan selisih sudut. Ngerti ya? Nah, begitupun kalau misalkan ada soal misalkan gini. Cos 42 dikali cos misalkan 18 dikurangi sin 42 sin 18. Nah, perhatikan karena ini sudutnya sama nih, berulang. 42, 42, 18, 18. Berarti ini sama saja dengan jumlah dari 42 ditambah 18. Berarti 42 ditambah 18 berapa? 60. Berarti cos 60. Berapa cos 60?
setengah. Jadi kita tidak perlu mencari berapa cos 42, berapa cos 18, berapa sin 42, berapa sin 18. Kalau polanya demikian berarti kita bisa menghitung berapa nilai cos 42 kali cos 18 dikurangi sin 42 kali sin 18. Gitu ya. Begitupun kalau seandainya ada cos 72, misalkan cos 12 misalkan, ditambah sin 72 sin 12. Nah ini juga sama. Berarti ini menggunakan rumus selisih. Jadi cos 72 dikurangi 12. Berarti cos 6, cos 60. Berapa cos 60 istimewanya? Setengah. Gitu ya. Nah itu rumus trigonometri yang pertama. Cos jumlah sudut dan cos selisih sudut. Oke, tonton terus video untuk rumus trigonometri. Nanti kita akan lanjutkan untuk sinus jumlah sudut dan sinus selisih sudut. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bagaimana pencariannya, kalian bisa ulang terus video ini. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentarnya bila ada ketidakpahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.